Selamat berjumpa kembali. Hari ini kita akan membahas soal spreadsheet laporan penyewaan kamar hotel nyaman. Sebelum materi ini dibahas, untuk yang belum subscribe YouTube channel dari video ini, mohon kiranya berkenan untuk subscribe dan jangan lupa like dan komen. Nah, kalau kita lihat soal yang akan kita bahas, ya, ini soal tersebut dalam gaya penulisan angkanya dalam gaya penulisan angka Indonesia karena di sini terdapat kata rupiah. Oleh karena itu, sebaiknya sebelum kita menjawab soal ini, kita rubah dulu gaya penulisan angkanya ke gaya Indonesia, penulisan angka dan tanggalnya ke Indonesia pada Windows-nya ya. Jadi cara merubahnya, ini Windows yang saya pakai adalah Windows 8. Kita klik tombol Start, lalu langsung tulis number, kata number ya. Nah, kemudian di sini ada sing date, time, or number format. Ini kita klik. Kemudian ini dirubah ke Indonesia. Ini kebetulan di komputer yang saya pakai sudah diubah ke Indonesia. Kalau seandainya belum diubah ke Indonesia, ya kita rubah ke Indonesia. Ya, kita cari Indonesia lalu kita rubah ke Indonesia lalu apply, kemudian oke. Nah, sudah itu baru kita jalankan Excel-nya, ya. Nah, setelah Excel-nya kita jalankan, kita ketik data soalnya. Ini sudah saya ketik terlebih dahulu sebagian untuk menghemat waktu. Dan khusus untuk judul kolom yang panjang, kayak ini kode kamar, nggak muat kan? Karena nggak muat, biarkan saja ya. Jangan dikasih kolom kosong seperti ini, jangan ya. Jangan dikasih kolom kosong seperti ini, salah. Biarkan aja dia tetap nggak muat, karena nanti ada perintah khusus untuk merapikan judul kolomnya. Ya. Nah, kemudian nanti di jawaban itu kita diminta untuk mencetak satu lembaran khusus yang ada rumusnya. Nah, supaya tanggal itu muncul rumusnya, muncul fungsinya, maka tanggal itu uh, jangan diketik langsung seperti ini. Jangan diketik langsung seperti ini. Nanti dia tidak keluar rumusnya. Dia hanya keluar angka-angka yang menyatakan jumlah hari sejak 1 Januari tahun 1900. Lalu untuk tanggalnya bagaimana? Untuk tanggalnya kita ketik menggunakan fungsi date. Jadi sama dengan date kurung buka tahun dulu. Tahun 2022. Nah, kalau kita lihat fungsi date ini karena tadi Windows-nya sudah dirubah ke gaya Indonesia, maka dia pemisah bagian antara tahun, bulan, dan tanggal itu bukan koma, tapi titik koma kelihatan dari sini nih, ya, titik koma. Jadi titik koma, bulan Januari, kemudian tanggalnya tanggal 3, ya. Kemudian kurung tutup, enter, ya. Nah, kalau kita lihat bentuk atau format tanggalnya tidak sama, biarin aja nanti terakhir baru kita rubah. Sama dengan date 2022 bulan 2 tanggal 4. Untuk menghemat waktu, kalau kita lihat ya, ini tahunnya semuanya tahun 2022. Jadi ini saya, oh sorry, ini pemisah bagiannya titik koma nih. Jadi bagian yang sama ini saya copy nih. Ya, di blok CTRL-C. Ini saya enter. Untuk yang berikutnya tanggal 2 Februari ya. Saya klik di atas. CTRL-V, paste V. Tinggal ketik bulannya. Bulan 2 tanggal 2 kurung tutup, enter. Yang berikutnya tanggal 2 Januari, klik lagi di atas.
bulan 1 tanggal 2. Kemudian berikutnya lagi tanggal 1 bulan 2 lagi, kurung tutup, enter. Berikutnya lagi tanggal 5 Januari. Ya, untuk menghemat waktu, ini saya percepat saja. Baik, ini udah selesai mengetik tanggalnya. Sebelum kita jawab, kita merapikan tabelnya dulu. Ini kita ketengahkan judul tabelnya. Ya, kita blok. Bloknya jangan seperti ini ya, ini salah. Kalau bloknya dari A sampai D, nanti judulnya terletak di tengah-tengah antara kolom A sampai kolom D. Padahal judul tersebut harus terletak di tengah-tengah antara kolom A sampai kolom K. Jadi ngebloknya dari A1 sampai K2. Cara ngebloknya ini saya klik A1, kemudian tekan shift dulu jangan dilepas, baru klik di K2. Nah, sudah itu untuk memberikan perintah agar dia ke tengah, kita gunakan ini. Merge and center, tapi kita klik segitiganya ini. Segitiganya kita klik, ya, lalu pilih merge across, ya, merge across. Nah, kemudian kita klik center yang ini nih, yang bawah ini, center. Tuh, dia ke tengah. Sudah itu ini judul kolom tabelnya. Kita klik di A4, tekan shift, jangan dilepas, klik di K4, lepas semuanya, baru CTRL1, alignment, horizontalnya center, agar nanti dia terletak di tengah-tengah dari lebar tiap kolom. Kemudian vertikalnya juga center, agar dia terletak di tengah-tengah dari tinggi setiap baris. Kemudian untuk judul yang panjang yang nggak muat kita suruh lipat. Wrap text. Lalu oke. Nah, ini udah rapi. Ya kalau kolomnya mau dirapikan, mau dilebarin lagi boleh ya. Berikutnya kita kasih garis. Ya, kita kasih garis. Tapi sebelum dikasih garis, ini pengetikannya saya salah kolom ya. Ya, ini malah keketik di kolom tarif. Ini kita blok. Memindahkan itu CTRL X, huruf X, CTRL X. Pindahkan ke sebelahnya satu kolom, berarti di sini CTRL V atau paste. Oke, ini udah tepat kolomnya. Sekarang kita kasih garis. Garisnya dari A4 ya sampai ke K13 atau K14, K13 karena nggak ada totalnya. Tekan shift, klik di K13. Untuk garis, dari sini aja biar cepet. Nah, ini dia. Tuh, sudah ada garisnya. Kemudian untuk tanggal, kita rubah agar sesuai dengan soal. Ya, tuh, soal seperti ini. Kita blok, tekan CTRL1. Number. Custom. Ya. Tanggal itu DD. Lalu kita kasih tanda strip, M-nya 3 kali. Kalau 2 kali, dia bulannya berbentuk angka. Kalau 3 kali, bulannya berbentuk huruf. Ya, tapi 3 digit. Lalu tahunnya. Ya, sudah itu oke. Nah, ini udah betul. Nah, kemudian tarif. Ya, di sini kalau kita lihat ke soalnya, di sini dia kasih contoh bahwa tarif itu dalam rupiah dan rupiahnya ditulis di atas setiap kolom. Kita lihat ke tabel yang kita buat. Ya, di tabel yang kita buat ternyata nggak semuanya kita kasih RP. Jadi ini harus dibetulin, ditambahin RP di belakangnya. Ya, tuh ditambahin RP. Ini juga sama.
tambahin RP, ini juga sama, tambahin RP, ini lama nginep enggak, sorry maaf, nah ini salah nih, potongan tambahin RP, terakhir total bayar. Nah, kemudian untuk tarif tagihan karena di atasnya sudah ada rupiah, maka angka di sini tidak perlu diformat pakai akunting atau currency. Tidak perlu dikasih mata uang di depannya, tapi cukup dikasih pemisah ribuan, ya. Dan desimalnya sesuai dengan kebutuhan. Kalau kita lihat contoh soal, ini desimalnya tidak ada, ya, desimalnya 0. Jadi ini kita blok. Mungkin untuk mengetahui desimalnya boleh dipancing dengan satu angka. Ketik aja angka 1. Ya, ini kita blok. Klik icon koma untuk memberikan, ini ada di home ya, ada di home. Klik icon koma. Kemudian ini untuk ngatur desimalnya. Ini desimalnya nambah tuh. Ya. Ini desimalnya kurang. Kita rubah jadi nggak ada desimal ya. Nah, ini angka satunya boleh dihilangin. Ini untuk tagihan juga sama, ya. Kita pancing angka 1 di sini dulu. Atau 1000 dah, tulis 1000 biar kelihatan pemisah ribuannya. Nah, ini di blok. Klik icon koma. Ini untuk ngatur desimalnya ya, tuh. Ya. Ya, desimalnya tidak ada ya. Oke, ini kita hilangkan. Lama nginep ini juga diformat, di belakangnya dikasih kata hari. Jadi ini di blok, CTRL1, custom. Ya. Ini di general ini dihapus, ganti dengan 0, spasi, kutip, spasi, hari. Kutip lagi. Ya dikasih spasi biar nggak rapat. Oh sorry, spasi ini enggak. Saya ulang. 0, spasi, kutip, hari, kutip. Ya. Antara 0 dengan kutip ini ada satu spasi. Lalu klik OK. Ya, nah sekarang kita jawab. Pertama, kelas kamar. Oh sorry, yang di bawah belum dirapikan ini. Ini juga harus dirapikan. Ini kita blok. Sama kayak judul kolom yang di atas. CTRL1. Alignment. Kemudian horizontalnya center. Vertikalnya center. Wrap text. Oke. Kemudian kita kasih garis. Ya, ini dari sini. Ini. Kalau kita lihat. Tidak ada kata rupiahnya, jadi harus tambahkan rupiah. Ini juga. Nah, ini udah. Yes. Ya udah. Karena sudah ada rupiahnya di atas, ini cukup kita kasih pemisah ribuan. Nih, klik koma. Koma, desimalnya tidak ya, desimalnya nggak ada tuh. Kalau ini desimal 1, ini desimal 2. Tapi karena di soal kalau kita lihat ini nggak ada desimalnya, jadi kita ngikutin soalnya. Jadi klik ini ya. Sorry, yang ini. Biar nggak ada desimalnya. Sekali lagi. Nah, sekarang kita akan menjawab kelas kamar. Di sini dijelaskan kelas kamar diperoleh berdasarkan tabel data. Jadi mengisi kelas kamar di atas ini datanya diambil dari tabel data yang ada di bawah. Berarti pengambilan data dari tabel yang lain itu menggunakan fungsi VLOOKUP. Ya.
pakai fungsi VLOOKUP. Jadi di sini kita tulis sama dengan ya, VLOOKUP kurung buka. Nah, kalau kita lihat dari kode kamar yang disewa ini, ya, untuk kode kamar itu adalah MGH KL1 ATS. Ini kode kamarnya ada di paling kiri dari kode kamar sewa sebanyak 3 huruf. Jadi pakai fungsi left dari A5,3. Jadi ambillah dari sel A5 3 huruf sebelah kiri untuk dijadikan penentu ya. Kemudian yang kedua adalah letak tabel informasi. Ini dia nih ada di bawah, ini kita blok. Lalu ini harus diikat, harus diabsolut. Cara mengabsolutnya dengan menggunakan tombol fungsi F4. Ya. Atau kalau enggak boleh juga diketik juga boleh, ya. Boleh. Dolar A dolar 17 sampai dengan titik 2 dolar D, ini D ini ketutupan, D 19. Kemudian titik koma. Yang kita mau ambil itu adalah kelas kamar. Kelas kamar itu kolom keberapa nih? Kolom ke-1, kedua, ketiga, kolom keempat. Jadi ini 4. Cuman harus hati-hati. Kalau kita lihat, nih lihat di tabel data, kode kamarnya ini tidak terabjad. Ya, tidak terabjad. Nah, oleh karena itu, karena dia tidak terabjad, kita wajib menyertakan angka 0. Untuk memberitahukan kepada Excel ini bahwa untuk tabel data penentunya tidak berurutan. Nah, ini kita tekan enter. Lalu kita copy ke bawah. Tuh. Ya, MGH itu menengah. KL1 kelas melati. ATS itu kelas atas. Ya udah betul. Ya, jadi kalau kita lihat rumusnya, kenapa pakai VLOOKUP? Karena disuruh mengisi tabel ini, mengambil data dari tabel data. Jadi kode kamar itu diambil dari tabel data. Mengambil data dari tabel yang lain untuk masuk ke dalam tabel yang kita isi, pasti pakai VLOOKUP. Kalau nggak HLOOKUP. Kenapa kunci penentunya pakai left? Karena kalau kita lihat di kode kamar yang disewa sebagai kode penentu, bahwa untuk kode kamar itu adalah 3 huruf di sebelah kiri. Ya. Kemudian ini adalah letak tabel informasi. Kita lihat judul nggak ikut. Judul nggak ikut. Ya. Kenapa 4? Karena yang mau kita ambil itu kelas kamar. Di tabel data kelas kamar itu adalah kolom keempat. 1, 2, 3, 4. Kenapa angka 0? Karena tabel datanya untuk kode kamarnya ini tidak terabjad, tidak berurutan. Jadi koma 0 itu wajib. Kalau seandainya nggak dikasih koma 0, kalau tidak dikasih koma 0, itu sama dengan koma 1. Jadi kalau nggak dikasih sama dengan koma 1. Kalau kita tekan enter, lalu kita copy ke bawah. Nah, kita lihat. Ini ada tulisan not available. Ya, karena faktor dari tabel data ini nggak berurutan. Ya, oleh karena itu, kita wajib menyertakan koma 0. Ya, supaya dia tahu bahwa tabel datanya untuk kode penentunya atau kuncinya tidak berurutan. Jadi kita copy ulang ke bawah. Tuh, ya jadi. Kemudian tarif per hari. Ini dia nih tarif per hari. Diperoleh berdasarkan tabel data
ya, berarti pakai VLOOKUP ya dengan klasifikasi single dan double. Tarif harga diperoleh berdasarkan tabel data dengan klasifikasi single dan double ya. Jadi maksudnya gini, untuk mendapatkan tarif ini ya berdasarkan pertama kamar yang disewa itu single atau double. Ini karena ini kan ada dua harga. Harga single dengan harga double itu beda. Lalu mengetahui single atau double itu dari mana? Ya, mengetahui single atau double itu kalau kita lihat di keterangan kode kamar, ya, itu di digit kelima. Ya, jika digit kelima adalah satu, maka jenis kamar adalah single. Jika digit kelima adalah dua, maka jenis kamar adalah double. Ya, jadi untuk tarif, ya, untuk tarif itu berdasarkan dia single atau double. Selain single atau double, dalam hal ini juga tergantung kepada kode kamar sama kayak tadi, ya. Jadi rumusnya adalah sebagai berikut. Yang diperkecil. Oke. Sama dengan VLOOKUP kurung buka. Ya. Kuncinya adalah 3 huruf di sebelah kiri kode kamar. Ya, jadi ini left dari A5,3 di koma lagi, di koma lagi, letak tabel informasi, ini ada di bawah. Yang kita mau ambil itu adalah tarif. Ini di koma lagi, jangan lupa dibuat absolut. Ini bawa pakai F4. Kemudian berikutnya adalah data yang mau kita ambil itu adalah tarif. Ya, tarif bisa single, bisa double. Single atau double itu ditentukan oleh angka terakhir dari kode kamar yang disewa. Kalau angka terakhir dari kode kamar yang disewa adalah 1, maka dia mengambil tarif single. Ya. Nah, sebelum kita jawab untuk menentukan nomor kolomnya, kita lihat. Kalau kan ini ditentukan dengan huruf kelima sebanyak 1 digit. Jadi kalau kode kamar yang disewa 1 digit di sebelah kanannya adalah angka 1, berarti single. Maka tarif yang diambil itu adalah tarif yang ini. Ini adalah tarif kedua. Tarif kolom kedua. Ya, jadi kalau 1 ngambilnya ke kolom kedua. Ya. Kemudian kalau 2 ya, berarti ngambilnya 2 itu kan double. Berarti ngambil angkanya di kolom ketiga. Ya. Jadi kalau angka terakhir atau 1 digit di sebelah kanan itu adalah angka 1, maka ngambil datanya dari kolom kedua. Tapi kalau angka terakhir dari kode kamar yang disewa itu adalah angka 2, maka ngambil angka tarifnya dari kolom ketiga. Ya, jadi kalau 1 berarti ngambilnya kedua, kalau 2 berarti ngambilnya ketiga. Atau dengan kata lain, kolom yang diambil datanya dapat kita rumuskan menjadi sebagai berikut. Bahwa angka terakhir
atau jangan angka terakhir, satu angka terkanan. Angka terkanan dari kode kamar disewa, kode kamar sewa, ditambah dengan angka 1. Nih, kita lihat ya, kita buktikan. Kalau angka di sebelah kanannya angka 1, berarti single. Single. Ngambil datanya di kolom kedua. Ya, ini kan 1 nih. Kalau diambil dengan right, ngambil hasilnya 1. 1 ditambah 1 berarti 2. Jadi untuk menyatakan nomor kolom dari kode kamar yang diambil, kita pakai rumus, yaitu digit terakhir atau satu angka di sebelah kanan dari kode kamar yang disewa ditambah dengan angka 1. Itu dijadikan uh, kode, dijadikan kolom ya. Jadikan kolom yang akan diambil datanya. Jadi rumusnya menjadi sebagai berikut. VLOOKUP kemudian kodenya diambil dari A5 sebelah kiri 3 huruf. Kemudian tabel informasinya ini diket, boleh pakai F4, boleh diketik. Kemudian untuk kode nomor kolom dari tarif, tadi kita udah bahas ya, dapatnya adalah satu angka terkanan dari kode kamar ditambah 1. Berarti untuk nomor kolomnya right dari A5,1 ditambah 1. Itu nomor kolomnya. Lalu kurung tutup. Sorry, 0, karena datanya di tabel data itu untuk kodenya itu tidak berurutan. Enter. Ya, kayak begitu ya. Lama nginep. Lama nginep itu adalah tanggal pergi dikurang dengan tanggal datang. Nah, berikutnya tagihan. Tagihan berarti ini tarif seharinya 550. Dia nginepnya 7 hari. Berarti 550.000 dikali 7 hari. Tapi untuk tepatnya kita lihat ke soal, apakah rumusnya benar seperti yang saya katakan. Nah, ini dia, tagihan. Tarif per hari dikali lama menginap, berarti betul. Jadi rumusnya sama dengan tarif sehari berarti D5. Diklik boleh, diketik boleh. Dikalikan dengan lama nginap G5. Ketik boleh, diklik boleh, langsung ke selnya, enter. Ya. Kalau terjadi seperti ini berarti kurang lebar, tinggal dilebarkan. Ya. Kemudian ini copy ke bawah. Oh, ini kopinya kurang ke bawah ini. Ya. Nah, ini kurang lebar, lebarkan saja. Nah, kemudian pajak. Kita lihat ketentuan pajaknya. Jika jenis kamar single, yang menyatakan single atau double ini adalah digit yang terakhir ini. Dia adanya di kanan, digit terakhir berarti di kanan. Jadi nanti kita pakai right nih untuk mengambilnya. Ya. Jika single, pajaknya 3%. Jika kamarnya double, 7% dari tagihan. Berarti ini pakai if.
sama dengan if, ya, ini digit yang terakhir ini berarti right dari A5, A5-nya boleh diketik, boleh diklik ke selnya langsung, koma 1, sorry bukan koma, dari sini jelas terlihat ini adalah titik koma, karena sudah dirubah ke gaya Indonesia. 1, ini berarti mengambil satu huruf di sebelah kanan. Kalau sama dengan single, atau kalau sama dengan satu, maka kita lihat tadi ketentuannya saya lupa, 3%. 3% dari tagihan. Berarti dari H5. Kalau tidak berarti double, ya. Kalau tidak single kan berarti double. Kalau double berarti 7% kali H5 kurung tutup, enter. Ya, ini single ya. Nah, single kan berarti tadi 3%. Kita coba cek kebenarannya. 3% dari tagihan. 3% kali tagihan. Ya, betul. Kalau double tadi 7%. 7% kali tagihan. Salah nih. 7% kali tagihan. Ya, betul. Nah, yang lalu dijelaskan bahwa kalau angka tidak pakai kutip. Kalau begitu ini harusnya nggak pakai kutip dong. Kita coba hapus kutipnya. Lihat. Ya. Lihat ya. Ini kan harusnya single kan. Single kan tadi 3% kan. Sama dengan 3% kali tagihan. Harusnya 115.000, tapi ternyata dia menganggap bukan 3% tapi 7%. Ya, jadi ketika rumus ini diperiksa, apakah satu digit di sebelah kanan sama dengan angka? Ya kalau tadi kan dibacanya apa? Teks ya. Kalau pakai kutip teks, apakah angka 1? Ternyata hasil dari write itu bukan angka tapi teks. Ya, apakah sama dengan angka 1? Ternyata bukan angka tapi teks 1. Berarti salah, karena salah dia ngambil yang belakang. Ya, ngambil yang belakang. Maka jadinya 7%. Berarti kesimpulannya, semua yang diambil menggunakan right, left, atau mid, hasil ambilnya itu adalah teks, bukan angka. Sehingga ketika dibuat perbandingan, ini harus pakai kutip. Ya, gitu ya. Enter. Nah, ini baru kita copy ke bawah. Ini saya hapus. Potongan. Bila lama menginap lebih dari 9 hari, maka potongannya 4% dari tagihan. Jika lama menginap lebih besar atau sama dengan 5 hari, maka potongannya 2% dari tagihan. Selain itu, maka tidak memperoleh potongan atau 0%. Tidak mendapat potongan berarti 0%. Ya, tadi diingat lagi. 9 hari 4%, 5 hari 2%.
If lama nginep berarti G5. Kalau lebih besar dari 9, ya, ini ya sesuai dengan ini ya. Ini lebih dari 9 tidak ada kata sama dengan, ya, 5 lebih dari 9 4%. 4% kali tagihan. Kalau tidak, kalau kita lihat masih tersisa lebih dari satu kemungkinan, maka kita if lagi. Di sini ada kata sama dengan, ya, lebih besar sama dengan 5. If G5 lebih besar sama dengan 5, maka 2% dari tagihan. 2% kali tagihan. Kalau tidak, selain itu tidak dapat atau 0. Kalau tidak, maka, oh ini G5-nya nggak ketulis. Kalau tidak, ya, atau selain itu tidak dapat, atau 0%. 0, 0, 0 dikalikan berapapun pasti 0. Jadi 0 aja langsung, nggak usah ada perkalian. Ya, ini tadi nggak keketik nih. Kan harusnya hadir lebih besar sama dengan 5. Jadi hadirnya nggak ketik. Ini saya perbaiki, tambahin G5. Enter. Kita cek. Kita cek, nah ini 13. 13 ini kan lebih dari 9, jadi 4%. Benar nggak hasilnya? Sama dengan 4% kali tagihan. Ya, betul. Ya. Terus ini 7 hari itu lebih besar dari 5. Atau yang 5 hari aja lah. Kan ada sama dengan tadi, sekalian periksa sama dengannya. Itu tadi adalah 2% kali tagihan. Ya, betul. Ya, yang di bawah 5 itu 4 hari, 2 hari, 3 hari, nggak dapat. Ya, udah betul. Jadi bekas nerangan tadi ini harus dihapus. Nah, sekarang berapa yang harus dibayar oleh Sunar? Yaitu tagihannya ditambah pajak dikurangin potongan. Jadi ini yang harus dibayar, ya, ditambah pajak dikurangin potongan. Ya. Enter. Nah, ini kurang lebar, kita lebarkan. Nah, kemudian kita kasih perintah cetak. Ya. Ini ada 1, 2, 3, 4. Kita lihat ke soal. Tidak ada 1, 2, 3, 4. Ini tadi hanya untuk membantu kita aja. Jadi ini dihapus. Atau kalau nggak dihapus pun nggak apa-apa. Tapi nanti waktu dikasih perintah cetaknya, ini jangan ikut. Ya, seperti ini contohnya. Ini kita mau cetak ya. Untuk yang rumus, kita berikan setelah kita buat setelah memberikan perintah cetak, supaya perintah cetaknya tidak diulang 2 kali. Tapi ini kita rapikan dulu, ini terlalu rapat. Oke, ya, kita kasih perintah cetak, blok, page layout, print area, set print area. Nah, tabelnya cukup lebar, size, ukuran kertas size. Ya, ini kita tentukan ukurannya
pakai kertas F4. Kertas F4 itu ukurannya adalah 8,5 kali 13. Ini di komputer saya, di laptop yang saya pakai untuk membuat video ini, kebetulan untuk printernya ya sudah di setup atau ada ukuran kertas F4 yaitu 8,5 kali 13. Bagaimana kalau di komputernya tidak ada ukuran 8,5 kali 13 inci? Ya, bisa kamu lakukan dengan memilih legal. Legal, tapi ingat, legal ini kelebihan 1 inci di tingginya ini. Ya, ini. Nanti kita kurangi. Ya. Nah, kita pilih legal ya. Pilih legal. Lalu karena tabel ini cukup lebar, terbukti bahwa lebar kertas itu nggak muat karena di sini ada garis putus-putus menandakan kalau ini dicetak menghabiskan 2 lembar kertas. Ini halaman pertama, ini halaman kedua. Kita pakai landscape. Nah, pakai landscape dia muat. Kalau seandainya setelah di landscape nggak muat, nanti kita bisa atur ulang. Margin. Margin biasanya yang dipakai yang narrow. Ya, karena ini tabelnya cukup lebar. Kalau tabelnya tidak terlalu lebar, bebas bisa menentukan sendiri. Kita pakai narrow. Nah, kemudian, kalau ternyata terjadi bahwa tabel yang sangat lebar dan dia tetap tidak muat, maka berikutnya kita lakukan pengecilan secara otomatis. Manfaatkan di sini. Width ini lebar. Jadi ini kita ubah menjadi angka 1. Artinya, mau selebar apapun tabelnya, tolong diperkecil agar muat 1 halaman. Dalam hal ini nggak berubah karena tadi seperti yang saya katakan, sebenarnya dia muat setelah kita merubahnya jadi landscape. Height ini artinya tinggi. Mau setinggi apapun tabelnya, kita minta agar pas masuk di 1 halaman. Jadi ini tujuannya adalah memperkecil agar pas dengan kertas kita. Tapi perlu diingat, tadi kita memberitahukan kepada Excel atau kepada printer bahwa kertas yang akan kita pakai itu adalah kertas legal yang ukurannya 8,5 kali 14 inci. Padahal kertas yang nanti kita gunakan itu F4 hanya 8,5 kali 13. Jadi ada selisih 1 inci di tingginya. Kemudian kita cetak landscape. Ya berarti di sebelah kanannya ada selisih 1 inci. Nah 1 inci itu harus dibuang. Kalau nggak dibuang, nanti akan bisa menyebabkan kertas kita, tabel kita terpotong pada saat dicetak. Membuangnya di sini. Margin, custom margin, buangnya di sebelah kanan. 1, tambahin 1 inci. 1,6 inci. Nah, kemudian oke. Jadi buangnya ke kanan. Dibuang ke kanan. Nah, kalau kita lihat hasilnya, nah seperti ini. Ini nggak ke tengah nih. Ya supaya dia di tengah-tengah dari lebar dan di tengah-tengah dari tinggi. Ini saya tekan escape. Tadi untuk melihat tampilannya saya menekan CTRL-P, print P ya. Ini escape. Supaya dia terletak di tengah-tengah dari kertas, kita ulangin margin, custom margin. Sebenarnya tadi bisa sekalian tadi ya. Tadi kita rubah menjadi 1,6, dia berubah menjadi 4,1. Karena tadi ukurannya bukan inci ya, tapi kayaknya senti. Jadi ketika diubah, dia berubah menjadi 4,1. Biarin aja, yang penting tadi kita sudah menuliskan pakai kutip 2. Horizontal ini, dia ke tengah. Vertikali juga dia ke tengah. Tuh. Ya. Ke tengah secara centering ini setengah secara tinggi, di tengah-tengah dari tinggi, centering tinggi.
Ini centeringnya lebar, ya. Lalu kita oke. Kita lihat CTRL-P, tuh hasilnya sudah centering. Nah, kalau sudah, berikutnya bisa kita cetak, ya, dengan CTRL-P. Ya, printernya yang terpasang itu sudah benar atau belum. Kalau sudah benar, langsung klik print, maka dia langsung cetak. Ini karena di laptop saya tidak terpasang printer, saya nggak klik print, tapi saya batalkan cetaknya. Nah, kalau sudah, baru kita bikin yang rumus. Ya, boleh ini diganti namanya dulu. Rename soal 1 hasil. Yang sudah jadi, yang sudah ada perintah printnya, ini kita copy. Kopinya, oh ini enter dulu. Enternya belum ya. Klik kanan, move a copy, soal 1, create a copy, lalu oke. Nah, ini ada kopiannya, ini ada 2. Kita geser ke kanan, geser ke kanan tuh klik, jangan dilepas lalu seret, ya. Tuh, balik lagi ke kiri. Klik, jangan dilepas lalu seret, dia geser ke kanan. Nah, ini kita rename, klik kanan, rename, ini kita kasih nama rumus. Enter. Nah, mudah-mudahan masih ingat, ya, untuk merubahnya menjadi rumus, kita menggunakan CTRL dengan tanda kayak cacing ini, tuh yang di samping angka 1, ya. Ini CTRL dengan tanda kayak cacing ini, ya. Ini saya lakukan. CTRL, saya tekan, lalu tanda kayak cacing. Nah, lihat rumusnya muncul. Kita atur lebarnya, jangan langsung dicetak. Kalau langsung dicetak nanti kecil banget. Itu lebarnya. Lebar kolomnya maksudnya. Ya, diatur. Nah, ini harus dilebarin nih. Akibat dari dilebarin yang bawah tabelnya jadi nggak rapi, biarin, karena khusus untuk yang ini fokus untuk mencetak rumusnya. Otomatis hal-hal yang lain kalau terpengaruh ya kita abaikan. Contohnya kerapian. Harus kelihatan rumusnya. Nah, kita kecilin. Ya, ini udah. Kalau udah, perintah cetaknya nggak usah dikasih lagi. Karena bekas perintah cetak tadi yang dihasil masih diingat. Soalnya kan tadi kita mengcopy, ya. Kita buktikan. Kita mencetak CTRL P, print P, paman, ya. Tuh, udah ada. Ya, tinggal CTRL P, tentukan merek printernya, pasang kertas, lalu klik print. Maka dia langsung cetak. Itu ya. Jadi ini jawaban dari soal laporan penyewaan kamar. Demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, komen, like, ya, dan share. Terima kasih.